spesialis THTKL, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Maliku Saleh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan pemeriksaan fisik THTKL dan pemeriksaan pendengaran dengan menggunakan garis kepala. Pertama, kita sampaikan cara dan tujuan dari pemeriksaan yang akan kita lakukan, serta rasa ketidaknyamanan yang mungkin akan dirasakan oleh pasien nantinya. Setelah itu, kita lanjutkan dengan cuci tangan menurut WHO. Sebelum melakukan pemeriksaan, maka kita harus mempersiapkan alat dan bahan. Di sini kita mempersiapkan yang pertama adalah lampu kepala, kemudian otoskop, corong telinga, spekulum hidung, cermin, tang spate, berbagai pengait, garpu tala dengan berbagai frekuensi, ada kasa, api Bunsen, mancis, kapas, dan narbeken. Pertama kita lakukan adalah menggunakan lampu kepala. Kemudian kita fokuskan cahayanya ke telapak tangan lebih kurang 30 cm. Nah, sekarang kita lakukan adalah pengaturan posisi duduk antara dokter dengan pasien. Di sini pasien dan dokter duduk saling berhadapan. Kemudian lutut dari dokter dan pasien itu letaknya berdampingan. Oke, yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan telinga bagian luar. Di sini kita dapat melakukan inspeksi. Kita menilai bentuk telinganya, apakah ada kelainan kongenital seperti makrotia atau mikrotia. Kemudian kita lihat warnanya, apakah ada tanda-tanda peradangan, kemudian apakah ada jet-jas, hematom, apakah ada fistel, kemudian apakah ada sikatrik atau bekas luka, apa ada sekret yang keluar dari liang telinga. Kemudian kita lihat bagian retroaurikular, apakah di sini ada tampak fistel atau abses dan tanda-tanda peradangan. Selanjutnya di sini kita lakukan palpasi telinga, yaitu yang pertama dengan menekan daerah tragus atau disebut juga dengan tragus time. Jika terdapat nyeri, maka pasien akan mengatakan adanya nyeri. Kemudian dilakukan auricular sign, yaitu dengan menarik daun telinga. Nah, pasien juga akan merespon dengan nyeri jika memang merasakan nyeri. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan liang telinga. Di sini kita hidupkan lampu kepala. Kemudian untuk telinga kanan kita gunakan dengan tangan kiri untuk menarik daun telinga ke arah belakang dan atas dan mendorong tragus. Pada pemeriksaan liang telinga, di sini kita lakukan penilaian adakah penyempitan seperti atresia, stenosis, kemudian apakah ada laserasi, kemudian sekret, udem, adakah serumen, benda asing, adakah massa atau furunkel. Nah, kemudian jika memang di sini terdapat serumen, maka serumen tersebut harus kita bersihkan terlebih dahulu. Kita akan melakukan pemeriksaan membran timpani. Jadi kita akan melakukannya dengan menggunakan otoskop. Jadi otoskop ini kita pegang dengan tangan kanan untuk pemeriksaan telinga sebelah kanan, ya. Jadi dan menggunakan dengan tangan kiri jika kita melakukan pemeriksaan telinga sebelah kiri. Nah, pemeriksaan dengan otoskop ini jadi dipegang dengan menggunakan tangan kanan seperti ini, seperti memegang pensil, dengan kelingking nanti akan kita tempelkan di pipi pasien untuk fiksasi. Demikian juga dengan tangan kiri. Jadi kalau kita pegang dengan tangan kiri, dipegang dengan seperti ini. Nah, di sini posisinya adalah daun telinga ditarik ke belakang dan ke atas dengan di sini posisi lampu kepala juga sudah kita matikan, maka kita akan memasukkan corong dari otoskop. Cara memegangnya dengan seperti memegang pensil dan kita fiksasi dengan jari kelingking pada pipi pasien. Pada pemeriksaan membran timpani dinilai adalah permukaannya, kemudian refleks cahaya, warna, apakah ada perforasi, infeksi, bulging, atau retraksi. Nah, pada pemeriksaan telinga tengah ini kita nilai adalah cairan, kemudian adakah massa, dan gelembung udara atau air bubble.
Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan hidung dari bagian luar. Nah, yang pertama adalah lakukan inspeksi. Di sini kita harus menilai bentuk dari hidungnya. Kita lihat bentuk, kemudian kita lihat apakah ada deformitas atau kelainan bentuk. Kita lihat warnanya, apakah ada tanda-tanda dari infeksi, apakah ada deviasi, apakah ada depresi dari tulang hidung, apakah ada hematom dan jejas. Kemudian kita lakukan palpasi pada pangkal hidung sampai dengan apeks hidung. Ya. Di sini kita menilai nyeri, massa, dan krepitasi. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan sinus paranasal. Jadi pertama kita akan melakukan inspeksi dengan menilai pembengkakan pada area wajah. Kemudian kita lakukan palpasi pada pipi, kita untuk menilai nyeri tekan. Kemudian pada atap orbita dan pada canthus media. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan rinoskopi anterior ini dengan menggunakan spekulum hidung. Di sini cara memegangnya adalah dengan menggunakan tangan kiri, ibu jari berada pada skrup dari spekulum, dan nanti jari telunjuk ini akan kita letakkan pada tip hidung sebagai fiksasi. Nah, nanti yang akan menekan adalah jari tengah, manis, dan jari kelingking seperti ini. Kita hidupkan lampu kepala, kemudian kita masukkan spekulum dengan keadaan tertutup secara perlahan dan tidak terlalu dalam. Nah, kemudian kita buka pelan-pelan. Nah, kemudian kita akan menilai dari kafum-nasi. Pada pemeriksaan kafum-nasi, kita lakukan penilaian pada dasar hidung, kemudian pada mukosa, kita lihat warnanya. Kita lihat juga kongka, septum, apakah ada kelainan, dan meatus nasi. Di sini kita lakukan penilaian apakah terdapat massa, sekret, polip, ataupun benda asing. Spekulum dikeluarkan dalam keadaan terbuka dan perlahan untuk menghindari terjepitnya bulu hidung. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan rinoskopi posterior untuk menilai bagian dari posterior dari kafum-nasi. Nah, di sini alat yang digunakan adalah cermin, nasofaring, kemudian dan tang spatel, lampu spiritus, dan mancis. Nah, sebelum kita lakukan pemeriksaan cermin, kita panaskan dulu dengan lampu bunsen ini. Kemudian kita pastikan suhunya di permukaan tangan kita. Rinoskopi posterior dilakukan dengan menekan 2/3 anterior lidah dengan spatel lidah. Kemudian kita masukkan cermin nasofaring di mana cerminnya itu menghadap ke atas. Nah, kemudian kita masukkan sampai melewati uvula. Di sini pasien bernafas seperti biasa dari hidung. Kemudian kita bisa menilai organ-organ dari posterior dari kafum-nasi. Itu kita nilai pada gambaran yang tampak pada cermin. Jadi kita fokuskan lampu kepala pada cermin. Di sini kita bisa menilai koana, kemudian kongka superior, kongka media, kongka inferior, meatus superior, meatus media, muara tuba eustachi, torus tubarius, dan fossa Rosenmuller. Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan orofaring. Di sini mulut pasien kita minta untuk dibuka. Kita nilai gigi geligi, palatum, mol dan palatum durum, bukal, mobilisasi, dan bentuk dari lidah. Kemudian kita tekan dua anterior lidah dengan spatel untuk menilai arcus faring, simetris atau tidak. Kemudian bagaimana ukuran tonsil, warna tonsil, terdapat kripta atau tidak, terdapat detritus atau tidak, uvula berada di tengah atau terdorong ke satu sisi. Kemudian kita nilai dinding faring bagaimana dengan warnanya dan terdapat granul, sekret, atau tidak. Selanjutnya adalah pemeriksaan laringoskopi indirect. Di sini kita menggunakan cermin laring yang sudah dihangatkan dan dicoba suhunya di permukaan atau punggung tangan pemeriksa. Dengan tangan kanan, cermin laring dipegang, kemudian tangan kiri memegang dan menarik lidah yang sudah dibalut dengan kasa.
Kemudian cermin kita masukkan dengan arah cermin ke bawah, kita masukkan ke dalam mulut sampai bersender kepada uvula. Nah, kemudian pada cermin kita bisa menilai tampak aritenoid, kemudian epiglotis, pita suara asli, pita suara palsu, bagaimana warnanya, kemudian simetris atau tidak, apakah ada massa, nodul, sekret, dan bagaimana gerakan dari pita suara. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan leher. Di sini kita menilai leher yang pertama adalah simetris atau tidak. Kemudian kita lihat apakah ada massa, kemudian apakah ada jaringan parut. Kemudian kita nilai di sini kelenjar parotisnya, kemudian kelenjar submandibula. Kemudian kita raba apakah ada kelenjar limf yang membesar. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan kelenjar tiroid. Di sini kita menilai kelenjar tiroid. Yang pertama adalah menilai lobus kanan. Jadi untuk menilai lobus kanan kita geser trakea atau laring itu ke arah kanan. Nah, kemudian kita lakukan perabaan apakah ada pembesaran dari lobus kanan dari tiroid. Kemudian kita minta pasien untuk menelan. Ya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan untuk lobus kiri, dilakukan hal yang sama, namun kita dorong trakea ke arah kiri. Lalu kita lakukan perabaan dan kita minta pasien untuk menelan. Berikutnya kita akan melakukan pemeriksaan pendengaran dengan menggunakan garpu tala. Di sini saya menggunakan garpu tala dengan frekuensi 512 Hz. Yang pertama, kita akan melakukan tes rina. Di sini fungsinya adalah membandingkan hantaran udara dan hantaran tulang dari telinga. Nah, yang pertama, kita akan menggetarkan garpu tala, kemudian kaki dari garpu tala ini akan kita letakkan pada tip mastoid. Kita minta pasien mengangkat tangan jika mendengar, ya. Kemudian jika tidak dapat mendengar lagi, kita minta pasien untuk mengangkat tangan, kita pindahkan ke bagian depan telinga. Nah, jika pasien masih dapat mendengar, maka pasien mengangkat tangan kembali. Jika pasien masih bisa mendengar setelah garpu tala dipindahkan ke depan, maka disebut dengan rina positif. Dan jika pasien tidak dapat mendengar, maka disebut dengan rina negatif. Pemeriksaan yang kedua adalah tes Weber. Di sini kita melakukan perbandingan antara hantaran tulang telinga kanan dan kiri. Caranya adalah dengan menggetarkan garpu tala, kemudian tangkainya diletakkan di garis tengah tubuh seperti vertex, dahi, pangkal hidung, gigi seri, atau dagu. Di sini kita letakkan di dahi dan kita tanyakan kepada pasien apakah terdengar atau tidak dan mengarah ke satu sisi atau sama pada kedua sisi. Selanjutnya adalah tes wabah. Di sini dilakukan untuk membandingkan pendengaran dokter dan pasien atau pemeriksa dengan pasien. Jadi, syarat utamanya adalah pemeriksa harus memiliki pendengaran yang normal. Yang pertama kita lakukan adalah menggetarkan garpu tala dan diletakkan pada tip mastoid pasien. Kemudian kita pasangkan tangkai dari garpu tala ke mastoid dari pemeriksa. Nah, jika pemeriksa masih mendengar, maka disebut dengan swabah memendek. Dan jika pemeriksa juga tidak dapat mendengar, maka harus dilakukan pemeriksaan ulang dengan menggetarkan garpu tala dan tangkainya diletakkan pada prosesus mastoid pemeriksa. Jika tidak terdengar lagi, maka dipindahkan ke prosesus mastoid pasien. Jika pasien dapat mendengar, maka disebut dengan swabah memanjang.
Demikianlah peragaan pemeriksaan fisik THTKL dan pemeriksaan pendengaran dengan menggunakan garpu tala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.